Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan perekonomian tertutup. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri saya Pramustika dan ada anggota lainnya yaitu Jaki Sanjaya dan Kevin Firmansyah. Perekonomian dua sektor. Yang dimaksud perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran pendapatannya sebagai berikut. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang terima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Dan yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Lalu pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung itu disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Konsep pendapatan disposable dengan konsumsi tabungan. Yang pertama ada kecenderungan konsumsi dulu ya. Kecenderungan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua, ada kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Dan yang kedua ada kecenderungan menabung. Ada dua macam ya. Jadi yang pertama, kecenderungan menabung marginal atau MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua ada kecenderungan menabung rata-rata atau APS, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Ada dua kurva yang sangat penting peranannya dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Di sini ada persamaan fungsi konsumsi dan tabungan ya. Pertama, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B, Y. Yang kedua, fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B, Y. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan berhemat, distribusi pendapatan, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu tingkat ekonomi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5.
5. Tingkat pendapatan nasional yang perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan.